Cerita Jenderal Hugeng dan mobil Holden hasil patungan Kapolda. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Beberapa hari belakangan ini, masyarakat dihebohkan oleh diciduknya seorang pria oleh polisi di Maluku Utara karena mengunggah guyonan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang polisi jujur ke media sosialnya. Guyonan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU itu sebenarnya sudah lama, namun kembali diungkit karena kasus tersebut. Dalam celotehnya, mantan presiden setelah B.J. Habibie itu mengatakan ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. 2 yang disebut Gus Dur adalah benda mati, sementara satu lagi, Jenderal Hugeng Iman Santoso, adalah polisi asli yang pernah menjabat sebagai Kapolri. Ia adalah sosok langka yang hingga kini dijadikan ikon kejujuran, sosok pejabat negara yang tak mau memanfaatkan jabatannya demi harta. Saat menjadi Kapolda Sumatera Utara, ia pernah mengembalikan sebuah hadiah dari cukong di sana dan meletakkannya di pinggir jalan raya karena tak mau utang budi. Saat menjadi Dirjen Imigrasi, ia tak mengambil gaji dan semua fasilitas yang diberikan karena ia hanya mengambil gajinya yang dari kepolisian. Ketika mengurus pajak negara, ia pernah menolak permintaan seorang pejabat negara yang ingin kemudahan hingga akhirnya si pejabat meminta maaf. Kejujuran dan amanah dalam mengemban tugas itulah yang kemudian membuat ia disingkirkan secara halus oleh penguasa. Pada Oktober 1971, Hugeng diberhentikan dari jabatannya dengan alasan peremajaan di tubuh kepolisian. Padahal usia Kapolri yang jadi penggantinya lebih tua darinya. Majalah Tempo saat itu menulis bahwa Jenderal Murah Senyum itu dicopot karena membongkar penyelundupan mobil mewah yang dilakukan seorang pengusaha kelas kakap yang dipekingi pejabat tinggi negara. Hugeng juga dianggap terlalu populer dan dekat dengan kalangan pers serta masyarakat hingga menimbulkan ketidaksukaan beberapa pejabat tinggi negara. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Ia sempat ditawari menjadi duta besar untuk negara Belgia, namun ditampiknya dengan alasan saya tak biasa berdiplomasi dan minum koktail. Dalam buku Hugeng, Wasu menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa, karya Aris Santoso dan kawan-kawan, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober tahun 1921 itu selalu memegang teguh pesan ayahnya yang berprofesi sebagai jaksa, yaitu untuk tidak menggadaikan harga diri dan kehormatan demi kesenangan duniawi. Usai resmi melepas jabatan Kapolri, Hugeng langsung mengembalikan seluruh inventaris milik Polri yang diberikan semasa ia menjabat sebagai orang tertinggi di institusi itu. Hugeng pensiun tanpa memiliki rumah dan kendaraan, hanya sebuah sepeda butut yang biasa ia pakai saja yang tertinggal di rumah dinasnya kala itu.
Ia mengaku bahwa masa itu merupakan saat yang berat bagi dia dan keluarganya dari sisi ekonomi. Meski begitu, ia tetap menolak semua pemberian pihak lain. Namun ia akhirnya luluh ketika diberi sebuah mobil bekas merek Holden Kingswood yang merupakan hasil patungan Kapolda seluruh Indonesia kala itu. Jasanya begitu dihargai di waktu-waktu terakhirnya. Polri memberikan sebuah rumah pada Hugeng sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Jenderal sederhana itu wafat pada 14 Juli 2004 silam, namun sosoknya akan selalu diingat sebagai legenda dan ikon kesederhanaan pejabat tinggi negara yang amanah, tidak korupsi, dan berdedikasi. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam suara.com.